Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Eka Fauzia Maulidia. Saya mengajar matematika di kelas 12 ini. Oke, untuk pembelajaran di tahun ini, kita menggunakan kurikulum 13, revisi 2018, yang berisikan materi. Yang pertama adalah tentang dimensi 3. Itu yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah tentang statistika. Yang ketiga adalah babnya tentang peluang. Nah, di dalamnya berisi aturan pencacahan atau kaidah pencacahan, kemudian kombinasi dan permutasi dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita pelajari dulu tentang dimensi 3. Nah, sebelum belajar matematika, yang pertama adalah dari saya, jangan mempelajari matematika dengan rasa merasa tidak nyaman, tidak enak, merasa sulit. Tapi yang pertama adalah belajar matematika maupun mata pelajaran yang lainnya adalah kita harus bersikap terbuka, mau menerima, kemudian anggaplah diri kita sebagai seperti cawan atau seperti wadah yang siap menerima atau membuka diri terhadap pengalaman atau materi baru. Jadi tidak ada kata sulit kalau tidak mencoba. Jadi yang pertama adalah kita buka diri, kita berniat untuk sungguh-sungguh belajar, untuk bisa berprestasi di kelas 12. Kemudian bukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi diri kalian untuk mengeksplor diri kalian lebih jauh lagi. Jangan membatasi diri kalian dengan merasa bahwa saya tidak bisa belajar gitu, matematika terlalu sulit bagi saya. Tidak, yang penting kalian mencoba menggali pengalaman dan potensi diri kalian seluas-luasnya. Kemudian bukan hanya tentang angka saja. Di dalam matematika adalah kita dilatih untuk berpikir secara kritis, kemudian logis, bagaimana kita dihadapkan pada suatu problem atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebenarnya belajar matematika adalah sebagai alat kita atau sebagai media kita untuk memperkaya diri kita, untuk bisa mengasah kemampuan diri kita, mengasah kemampuan berpikir diri kita, menalar kita, sehingga kita terbiasa atau bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu pembukanya. Nah, kemudian lanjut kepada materinya. Dimensi 3, mungkin ada yang merasa asing atau baru mendengar. Pernah belajar tentang bangun datar? Oke. Pernah belajar tentang bangun ruang? Oke. Mungkin di antara kalian sudah pernah belajar di antara kedua hal itu. Bangun datar apa sih? Nah, kemudian bangun ruang juga apa sih? Oke. Nah, saya akan tampilkan slide yang berkaitan dengan materi yang kita akan bahas kali ini. Ini bangun ruang. Nah, dasarnya sebelum mempelajari bangun ruang, pasti kalian sudah pernah belajar waktu SMP ataupun SD, dasar-dasar pembelajaran geometri, yaitu yang pertama adalah kenali dulu yang namanya titik. Ya, tidak mungkin akan ada suatu garis jika tidak ada titik. Titik-titik yang dihubungkan tentunya akan menjadi apa? Akan menjadi sebuah garis. Jadi sebelum memulai langkah-langkah yang besar, tentu kita mulai dari hal yang kecil. Kalau di dalam matematika, analoginya adalah seperti di bangun ruang. Kita mulai dengan suatu titik. Titik-titik yang terus dihubungkan akan menghasilkan yang namanya garis. Garis-garis yang dihubungkan terus akan menghasilkan yang namanya sisi. Gitu. Sisi ataupun rusuk nanti, gitu kan. Nah, jadi yang pertama adalah nol dimensi, gitu. Nol dimensi biasa dikenal sebagai sebuah titik, ya, sebuah titik. Nah, kemudian kalau untuk 2 dimensi, nah, biasa dikenal yaitu adalah bangun datar. Seperti apa sih? Ada persegi, persegi panjang, ada lingkaran dan sebagainya.
Nah, kemudian untuk bangun ruang adalah dimensi 3. Jadi, lebih dari satu sisi yang dihubungkan, kita biasa kenal dengan yang namanya bangun ruang atau dimensi 3. Contohnya apa sih? Ya, contohnya seperti benda. Bangun ruang yaitu seperti bola, ya. Bola atau apa namanya, kemudian kubus, kemudian ada lagi balok, kemudian ada lagi limas, prisma, kemudian rumah, bisa juga mobil dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam suatu bangun ruang. Oke, nah sebelum belajar bangun ruang, saya berikan contohnya di sini ada suatu kubus. Kita bisa belajar dasarnya di kubus. Ya, yang pertama. Nah, kenali dulu komponen-komponen pelengkap dari suatu bangun ruang, contohnya di kubus ini. Yaitu yang pertama ada sisi. Oke, yang pertama ada sisi. Yang kedua ada rusuk. Kemudian apalagi sih? Ada titik sudut. Apalagi? Oke, ada diagonal sisi. Kemudian ada diagonal ruang. Kemudian ada bidang diagonal, itu saja dulu ya, yang perlu kalian kenali. Oke, sisi pada suatu kubus di sini diberikan contoh adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Mana sih yang disebut sebagai sisi? Oke, mana yang disebut sebagai sisi? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, sisi di sini yaitu apa? A, B, C, D, betul. Kemudian apalagi? B, C, G, F. Kemudian apalagi? D, A, H, E. Kemudian apalagi? E, F, G, H. Ya, betul. Oke, terus. Nah, yang disebut sebagai rusuk di sini apa sih? Oke, yang disebut sebagai rusuk di sini yaitu adalah perpotongan antara dua sisi. Oke, perpotongan antara dua sisi di sini bisa disebut sebagai rusuk AB, rusuk BC, rusuk CG, rusuk BF, rusuk AE, EH, AD dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian titik sudut apa? Nah, titik sudut sini adalah titik potong antara beberapa rusuk. Jadi, rusuk-rusuk yang saling bertemu kemudian berpotongan itu disebut sebagai titik sudut. Tentunya titik sudutnya ada berapa sih? Kita tinggal lihat saja di suatu kubus, sudut-sudutnya itu apa saja. Nah, contohnya kalau di sini berarti A, D, B, C, titik sudut E, titik sudut F, G, dan H. Oke. Oke. Selanjutnya, nah ini yang dipelajari lebih jauh lagi untuk tingkatan SMK maupun SMA sederajat, yaitu ada tambahannya yang lebih berkembang lagi. Ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi di sini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi. Oke, sepertinya perlu saya gambar ya. Oke, lanjut. Tadi diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan sisi. Oke, yang berhadapan sisi di sini, contoh misalnya kita ambil suatu sisi, yaitu sisi, saya tulis ya, sisi A, B, kemudian F, E. Jadi sisi atau bidang AFE di sini. Nah, berarti ini ya, nih A, B, F, E. Oke. Nah, yang disebut sebagai diagonal sisi tadi, ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut. Jadi dua titik sudut ini kita tarik garis. Nah, kemudian mohon maaf ya, ini agak miring. Nah, pakai penggaris. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menghubungkan dua titik sudut dengan yang berhadapan sisi. Berarti di sini dapatlah, yaitu diagonal sisinya adalah untuk ABFE adalah sama dengan AF. Oke, selanjutnya
Titik sudut mana lagi yang bisa dihubungkan menjadi diagonal sisi? Untuk sisi masih tetap sisi ABFE, yaitu, nah ini ketemu nih, jadi lurus kan? Yaitu BE. Oke, kita tulis ya. Oh mohon maaf, nggak bisa. Ando sekarang kita pak. Oke tadi AF. Nah selanjutnya untuk diagonal sisi dengan sisi yang sama atau bidangnya sama, yaitu AF, ABEFE. Nah, kita bisa tarik garis dari E ke B. Ya, ini juga disebut sebagai diagonal. Oke, kita tulis ya. Berarti selain AF ada EB atau BE. Ush. Oke. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut sebagai komponen lainnya, yaitu adalah diagonal ruang. Nah, definisi dari diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut. Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bangun ruang. Ya, jadi apa sih contohnya? Oke. Tadi katanya dua titik sudut yang dihubungkan. Kalau tadi yang berhadapan pada sisi, yang sekarang berhadapan pada bangun ruang. Nah, berarti yang kita tarik garis dari A ke G. Nah, kemudian apa lagi sih? Oke. Ini saya hapus dulu deh biar enak. Oke. Tadi adalah AG, kemudian ada lagi yaitu HB. Tarik lagi. Kemudian kita dulu deh ya komponennya diagonal ruang. Itu ada AG, ada AB, kemudian ada lagi, apalagi ayo sekarang kira-kira. Ada EC, oke. Ada lagi, apalagi kira-kira? Ada DF ya. Oke. Ya benar, mohon maaf ya tulisan itu agak-agak bagus ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini mohon maaf karena kalau tarik garis di sini ya karena nggak pakai penggaris ya, nggak rata ya, dimaafin aja lah ya. Oke, nanti mereka titik temunya itu biasanya ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah bangun ruang dari si kubus ABCDEFGH ini. Oke. Nah, itu tentang diagonal ruang. Nah, selanjutnya kita iris dulu. Biar tulisan ini ya kan nih. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal itu apa pengertiannya? Yaitu bidang yang melalui dua rusuk berhadapan yang tidak terletak pada satu bidang. Melalui dua rusuk yang berhadapan tidak terletak pada satu bidang. Dua rusuk. Oke, dua rusuknya apa? Dua rusuk berhadapan tidak terletak pada satu bidang. Nah, ini. Nah, oke, ini maaf nih agak-agak menceng dikit. Oke. Nah, tadi ada AH, H, kemudian ada HG, dan kemudian ada, oke, kita ambil dulu nih, nggak rata nih ya. Ada AB. Nah, ini contohnya dari bidang diagonal sesuai dengan pengertiannya, yaitu bidang yang melalui dua rusuk berhadapan yang tidak terletak pada suatu bidang. Ada lagi yang bisa buat, ada lagi yaitu ada EF,
dan DC, kita tarik garis lagi secara diagonal ke FC, kemudian ke ED. Jadilah dia diagonal, bidang diagonal, mohon maaf, bidang diagonal EF dan DC. Tadi kalau yang tadi ada AB dan HG, kita tulis ya. Ada AB, sisi AB, GH. Aduh, tulisannya miring lagi. Nah, kemudian ada sisi EF, DC. Oke. Bisa juga kalian tarik lagi garis dengan sisi yang lainnya. Cari lagi diagonal yang lainnya ya. Nah, kalian boleh lengkapi di catatan kalian, nanti akan saya share PowerPoint-nya. Kamu bisa tambahkan catatannya di situ untuk bidang diagonal apalagi. Oke. Saya rasa lebih dari 2 ya. Oke. Nah, itu sekilas tentang komponen pada suatu bangun ruang dengan contoh di kubus. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita ke slide berikutnya di PowerPoint ini. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini poin yang paling penting adalah, nah, kita akan mempelajari atau menghitung, ya. Pertama kita mengenal dulu komponennya tadi, yaitu ada sisi rusuk, bidang diagonal, kemudian diagonal sisi, kemudian diagonal bidang dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mempelajari ini 3 aspek penting dalam bab ini, dimensi ruang ini, yaitu ada 3 subbabnya. Yaitu kita menghitung antara tempat kedudukan antara titik dengan titik. Oke. Yang pertama adalah titik dengan titik. Yang kedua adalah titik terhadap garis. Tadi titik terhadap titik. Yang kedua adalah titik terhadap garis. Yang ketiga adalah titik terhadap bidang. Nah, 3 hal tersebut itu akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas hanya topik yang pertama di subbab ini, yaitu titik terhadap titik. Itu dulu ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini menjadi dasar untuk bisa mengenali lebih lanjut atau menghitung tempat kedudukan antara titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ini kita kenali dulu bahasa-bahasa atau simbolnya. Oke. Yang pertama kalau titik terhadap garis. Oke. Kalau titik terletak pada garis nih, ini yang A nih. Oke. Yang A. Oke. Yang ini ya. Nah, ini adalah titik terletak pada garis. Oke, bisa lah ya kalian. Nah, yang kedua adalah jika titik di luar garis. Oke. Kalau titik terhadap titik tentu bisa lah ya. Kita misalnya kalau di kubus tadi ya kita tinggal hitung antara misalnya rusuk AB titik, berarti titik sudut A terhadap titik sudut B. Nah, sekarang kalau titik terhadap garis yang tadi titik terletak pada garis dan titik berada di luar garis. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah titik terhadap bidang. Nah, titiknya terletak pada bidang, contohnya seperti ini. Dot ini yang besar adalah titiknya. Kemudian yang B adalah jika titiknya berada di luar bidang. Kenali juga bahasa-bahasa dalam dimensi ruang ini atau dimensi 3 ini. Yaitu biasanya ada kata-kata yang biasa digunakan, yaitu berpotongan. Ini contohnya. Berpotongan berarti ada 2 garis yang saling bertemu, saling berpotongan. Oke. Yang kedua adalah sejajar, yang ini. Sejajar teorinya sudah dipelajari dasarnya di sekolah dasar maupun di SMP, yaitu kalau sejajar artinya 2 garis sejajar tidak akan yang namanya bertemu. Ditarik sejauh apapun tak terhingga, 2 garis ini, yaitu garis pertama yang ini dengan yang ini, tarik garis terus, kalau dia posisinya sejajar tidak akan bertemu. Oke.
Oke, beda dengan yang berpotongan tadi ya. Kemudian yang C itu berhimpit. Bisa juga misalnya kita tarik garis di sini, di bawah sini. Nah, ini juga berarti antara garis 1 dengan garis 2 dia berhimpit, ditutup-tutupkan seperti ini. Nah, yang D itu bersilangan. Nah, bersilangan itu hampir-hampir mirip seperti berpotongan, tapi dia posisinya di sini. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, ini perkenalan secara umumnya. Ada garis terhadap bidang. Ini saya bacakan aja lah ya. Nanti pelajari lebih lanjut di buku teks yang sudah saya share di Classroom. Yang B-nya adalah garis sejajar bidang. Posisinya kalian harus bisa pahami ya. Nih, yang pertama terletak di bidang ya beginilah modelnya ya. Kemudian dia sejajar dengan bidang, ini posisi bidangnya di sini, dia berada di atasnya sejajar posisinya. Kemudian garisnya menembus bidang, artinya masuk ke dalam bidangnya nih. Contohnya ya seperti ini lah. Nah, ini masuk ke dalam bidangnya, nanti biasanya simbolnya dia di sini ada titik-titik, artinya di sini dia sudah masuk jauh ke dalam suatu bidang. Oke. Tadi yang sudah seperti saya bilang, bagaimana cara menghitung jarak antara dua titik. Untuk menghitung jarak antara dua titik, prinsipnya kita bisa menggunakan perhitungan secara biasa. Biasanya berkenaan dengan kubus, suatu bentuk kubus, kita menarik, nah tadi ya titik sudut tadi diagonal. Mohon maaf ya, saya sambil belajar juga ya. Oke, tadi jarak antara dua titik misalnya adalah ada titik AB. Oke, jarak antara titik A dan B adalah panjang ruas garis AB. Nah, itu harus dikenali dulu. Oke, selanjutnya adalah misalnya jarak antara titik D dan H. Nah, misal kalau diberikan contoh, diketahui rusuk dari suatu kubus ABCDEFGH, rusuknya adalah rusuknya adalah sama dengan ACM. Nah, berarti untuk menghitung jarak antara titik D dengan H, ya sesuai yang diketahui. Berarti DH sama dengan apa? Sama dengan ACM. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kalau ada jarak antara titik D dengan H. Mana sih kita tarik? Tadi ACM udah. Selanjutnya titik B dan G. Titik B dan G tadi sesuai dengan komponen yang berada di kubus, apa disebut tadi? Iya, betul, diagonal sisi. Cara menghitung diagonal sisi, bisa dilihat ya bentuknya. Nah, ini bentuknya adalah suatu apa? Kalau kita gambar bangun datarnya ya berbentuknya untuk BCGF itu apa sih atau BCFG? Ya, betul, adalah suatu persegi. Ya, suatu persegi, tadi ditanyakan, bisa terus dulu deh, titik sudutnya ada BC, F, G. Katanya tadi ditanya jarak antara titik B dan G, ini kayak gini kalau ditarik. Nah, gitu ya. Nah, BG itu gimana sih? Kalau bisa dilihat di sini berbentuknya adalah suatu apa kalau dibagi diagonalnya di tengah-tengah? Ya, betul. Adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya ada di F dan ada di C. Cara menghitung BG-nya adalah pakai apa kalau bentuknya segitiga siku-siku? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kita gunakan yang namanya Pitagoras.
Ya, masih anget-anget lah ya, Pitagoras kan SMP lah dipelajarinya ya. Jangan bilang udah lupa. Oke, Pitagoras ini di sini, cara menghitung untuk sisi miringnya, kan disebutnya BG kan sisi miring ya. Yaitu apa rumusnya? Yaitu rumusnya adalah BC kuadrat ditambah GC kuadrat. Jadi sama dengan apa? Oke, kalau diasumsikan tadi BC-nya adalah A, GC-nya adalah A, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi BG-nya sama dengan 2A kuadrat. Atau berarti kalau kita keluarkan nilai A-nya adalah A akar 2. Sama dengan itu, maka keluarlah rumus dari diagonal sisi, yaitu A akar 2. Asal muasalnya adalah perhitungannya dari Pitagoras. Itu ya, bisa ya. Nah, itu konsepnya. Jadi ketika nanti dikembangkan lagi soalnya, kalau kalian paham konsepnya, kalian akan bisa menghitungnya tanpa perlu lihat lagi rumusnya gitu. Jadi pahami dulu konsepnya, oke? Untuk suatu apa tadi? Untuk suatu jarak antara dua titik, oke? Nah, sekarang tadi kan kita udah anggap rusuknya adalah sama dengan A. Bagaimana nanti kalau misalnya saya kembangkan lagi, misalnya rusuknya jangan A deh. Rusuknya misalnya sama dengan 4. Kalau ditanya apa namanya, panjang atau jarak dari titik B ke G, karena kita pakai rumus diagonal sisi tadi yaitu A akar 2. Nah, oke, kalau sisinya misalnya diganti dari A menjadi 4, ya langsung saja A-nya kita ganti, masukkan, berarti 4 akar 2. Itu udah otomatis ya, nggak perlu dihitung lagi. Oke. Nah, untuk sisi yang lainnya menghitung diagonal sisinya, ya, atau diagonal bidangnya itu sama. Perhitungannya menggunakan rumus A akar 2. Ada lagi yang lainnya, yaitu ada diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, oke, saya akan hapus dulu ya. Ini pastikan sudah dicatat dulu ya. Oke, kita hapus. Erase. Oke. Terakhir Ibu akan menjelaskan diagonal ruang ya. Setelah itu nanti Ibu akan kirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Oke. Tadi diagonal sisi rumusnya A akar 2. Sekarang, kalau dia adalah diagonal, untuk diagonal ruang, ada rumus bakunya, yaitu A akar 3, di mana A tadi adalah rusuknya ya. Oke. Konsepnya untuk A akar 3 didapat dari mana? Nah, kenali dulu diagonal ruangnya tadi yang mana, ingat lagi. Yaitu misal saya ambil contoh adalah kita tarik titik sudut dari A ke, misalnya adalah ke G. Oke. Gimana sih cara ngitungnya? Konsepnya tetap sama, kita gunakan lagi yang namanya Pitagoras. Tarik garis bantu yang lainnya untuk membentuk dia menjadi suatu segitiga. Apalagi berarti kalau bisa bentuk jadi segitiga gimana sih? Pokoknya kita kalau di dimensi 3 banyak-banyak berimajinasi lah. Oke. Kita lihat cara membentuk segitiganya seperti apa. Kalau ada A ke G, berarti ada A ke C untuk membantu menjadi sebuah segitiga. Terus apa lagi? Ada lagi yaitu CG. Nah, ini nih. Oke, saya tebelin ya garisnya. Nah, mohon maaf ya walaupun nggak gitu lurus ya. Oke, nah ini kita dapat segitiga siku-siku, yaitu segitiga apa? Tadi kita gambar ya. Aduh, miring lagi. Oke, ini saya coba gak buat. Nah, oke.
Kita buat apa namanya, segitiga siku-sikunya, kemudian tulis titik sudutnya. Oke, tulis titik sudutnya. Ini kan saya bentuk gambarnya agak berbeda ya, kebalikannya. Oke, berarti misalnya ini adalah GC, kemudian di sini ada H. Oke, tadi yang dicari adalah diagonal ruangnya, yaitu diagonal ruangnya apa? AG. Oke. AG ya, ceritanya ini yang dicarinya ya. AG. Oke, yang dicarinya adalah AG. Ini dari tadi salah terus ya. Ini saya juga lagi belajar ya, belajar menulis di notepad-nya. Oke, AG ini kita cari. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu sisi AC-nya, oh mohon maaf, di sini GC sama A, aduh salah nulis saya. Oke. Nah, tentunya kita harus cari dulu sisi AC-nya. Nah, ini nih, sisi AC ini sama sisi CG. Oke. Kalau CG atau GC ya tadi kan rusuk ya, namanya rusuk tadi diketahui. Nih, diketahui dia adalah sama dengan A. Oke, sekarang GC-nya. Nah, GC-nya adalah sama dengan A, rusuk tadi. Kemudian apa lagi? Nah, AC. Nah, AC-nya, si AC ini nih, si AC ini kan tadi dia masuknya ke dalam apa? Ayo, ingat lagi tadi pembahasan kita sebelumnya. Yaitu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi atau diagonal bidang tadi, itu rumusnya kan adalah A akar A. A akar 2, sorry maaf. A akar 2. Nah, kalau sisinya A, berarti kita tulis aja dong langsung. Berarti A akar 2. Oke, untuk mencari AG-nya, lagi-lagi pakai Pitagoras. Untuk sisi miring, berarti sisi di samping dengan sisi di hadapannya atau sisi tegak. Dikuadratkan, kemudian diakarkan. Maka berarti di sini AG-nya sama dengan akar dari GC kuadrat ditambah CA atau AC kuadrat. Oke. Jadi sama dengan apa? Berarti GC tadi adalah A kuadrat ditambah dengan A akar 2. Oke. Kemudian dikuadratkan, jangan lupa. Oke, mudah-mudahan terbaca ya sama kalian tulisan saya nih. Rada-rada ya maklum lah, namanya nulis di notepad, kita baru belajar kurang jelas ya, dimaklumi aja lah ya. Oke. Tadi A akar 2. A akar 2 ditambah A kuadrat ya, A kuadrat. Ditambah akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat berapa? 2. Jadi 2A kuadrat. Oke. Oke. Tadi GC-nya, A-nya dikuadratkan. Kemudian tadi 2A kuadrat ya. Dari CA-nya, CA kuadrat. Oke. Jadi sama dengan berarti A kuadrat ditambah 2A kuadrat itu sama dengan apa? Karena sama-sama A kuadrat. Ya berarti menjadi 3 kan? 3A kuadrat. Oke. Nah, 3A kuadrat, kemudian kita keluarkan nilai yang bisa dikuadratkan, yaitu A-nya. A kuadrat yang menjadi apa? A. Akar 3-nya bisa dikuadratkan nggak? Tidak bisa, jadi tetap akar 3.
Sehingga untuk diagonal ruang, nilainya atau rumusnya adalah A akar 3. Asal muasalnya dari situ. Oke, secara konsepnya gitu ya. Nah, oke, bisa ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang terakhir, yaitu untuk diagonal ruang. Saya hapus dulu. Nah, ini kita baru bahas tentang diagonal ruang aja lumayan panjang banget. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Nanti coba aja latihan sendiri di rumah, jangan malas. Kalian harus berusaha dengan melatih diri kalian di rumah. Belajar lagi, cari lagi soal yang serupa, kemudian kalian coba hitung sendiri. Caranya seperti itu ya. Oke. Nah, ini sisinya saya ganti seperti tadi. Tadi kan yang diketahui A. Sekarang kalau sisinya itu sama dengan 2, untuk nilai apa namanya? Nilai dari diagonal ruang bisa ditanyakan. Nilai dari diagonal ruang HB misalnya gitu ya. HB udah otomatis kan kelihatannya bahwa dia adalah diagonal ruang. Ngitungnya sama kayak tadi ya. Kalau secara konsep kita boleh deh kita masukin deh sama dengan berarti kan HB itu adalah, kita tarik dulu ya gambarnya ya. Miring euy. Ya. Terus ini alah miring wae. Oke, kita tarik garis. Oke, untuk HB berarti itu adalah apa? Akar dari akar dari DB kuadrat sisi samping DB kuadrat ditambah HD kuadrat. Oke. HD lah kita tahu ya, kalau dia 2 ya di sini sisinya ya 2 lah, logikanya gitu. Nah, untuk BD, nah kita BD-nya cari dulu. BD-nya pakai Pitagoras carinya. Gimana cara nyarinya? Sama kayak tadi, atau masukkan rumus langsungnya ya, kalau untuk diagonal sisi yaitu A akar 2. Ya berarti kalau BD kan diagonal sisi itu, berarti A-nya 2. A akar 2 ya berarti 2 akar 2. Oke, langsung ya. DB atau BD masukkan menjadi 2 akar 2 kuadrat ditambah HD-nya yaitu 2 kuadrat. Oke. Jadi sama dengan berarti 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. Akar 2 ya sama dengan 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. Ditambah 2 kuadrat yaitu 4. Jadi sama dengan akar 12. Akar 12 itu sama dengan berapa? 4 kali 3, berarti 2 akar 3. Berarti sesuai ya dengan rumus tadi. Ya kalau sisinya 2, berarti rumus dari diagonal ruang tadi A akar 3. Berarti A-nya diganti 2, jadi 2 akar 3 cm ya. Oke, pembahasan terkait dimensi ruang untuk subbab jarak antara titik dengan titik saya cukupkan sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan karena memang saya pun masih baru belajar nih beberapa hal atau alat ini saya baru coba pertama kali. Tulisan ini pun sama, jadi rada-rada berantakan. Mohon bisa dimaklumi ya. Oke, selanjutnya nanti slide-nya akan dibagikan, kalian pelajari sendiri. Dikembangkan sendiri, cari model soal yang serupa dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan. Nah, sekian pembelajaran kali ini, tugas nanti disampaikan di Google Classroom. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.